Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nagisa Nazar. Saya mahasiswi Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Syahkuala. Saya ditemani teman saya Muhammad Fadil. Jadi pada hari ini kami sedang bersama owner Hotel Kemala, yaitu Bapak Syah Maulana Syaputra. Kepada Bapak bisa memperkenalkan diri. Nama saya Syah Maulana Syaputra. Saya di sini selaku sebagai owner dari Hotel Kemala Banda Aceh. Bapak jelasin awal mula berdirinya hotel ini. Awal mulanya hotel ini berdiri pada tahun 2000, sekitaran akhir 2014, launching pada awal 2015. Berarti sekitar 6 tahunan udah. Dari sekian banyak hotel telah berkembang di wilayah Banda Aceh kita ini, posisi kami lumayan bisa diakui dari Dinas Pariwisata. Kebetulan kami berdiri di peringkat 5, meskipun kita di bintang 2, semuanya dengan saingan bintang 4, 5 sebagainya di Banda Aceh. Pada interview kali ini saya dan teman saya membahas tentang penanganan stres kerja nih Pak, dan cara menimbulkan motivasi kerja pada karyawan. Jadi ada 10 pertanyaan nih Pak. Jadi yang pertama, bagaimana membuat pekerja merasa termotivasi? Pertama-tama kita harus membangun komunikasi yang baik dengan karyawan kita, memberi masukan-masukan positif kepada mereka serta menanyakan problem mereka apapun itu, meskipun ada berbagai hal termasuk bukan hal dalam pekerjaan, tapi kita tidak salah menanyakannya. Setelah kita memberi masukan positif dengan harapan kita bisa membangun kembali motivasi mereka, pada akhirnya mereka akan kembali ke diri mereka sendiri. Pilihan mereka apakah ingin termotivasi atau hanya sekedar bekerja belaka. Bagaimana cara Bapak sebagai owner hotel ini membuat karyawan Bapak merasa termotivasi dalam bekerja, Pak? Kalau mungkin setiap orang beda-beda pemikirannya. Kalau menurut saya pribadi sih, untuk bisa memicu mereka kembali termotivasi, yang pertama kita berikan harapan kepada mereka dengan menyelesaikan berbagai masalah mereka, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga mereka, atau budget dan sebagaimanapun. Kita sebagai leader ya, mungkin bosnya leader bisa dianggap berbeda. Sebagai leader sih, kalau saya pribadi lebih ke merangkul ya, merangkul mereka, menekan berbagai masalah mereka, meskipun mungkin sebagai owner sih kurang ya berpapasan dengan karyawan yang biasanya supervisor atau yang lebih tingginya GM, general manager kami, yang lebih sering berhadapan dengan mereka. Kami sebagai owner kan lebih ke bertemu berbagai orang di luar ataupun mungkin di kantor doang. Bagaimana cara pengendalian stres kerja pada karyawan? Pertama kita harus tahu dulu ya, mereka stres karena apa sih? Apakah stres karena pekerjaan yang terlalu berat, ataupun yang mungkin jam kerja terlalu berlebihan? Mungkin setelah kalian bekerja pun mungkin tahu dengan kata lembur ya. Lembur itu di kami di sini pun, mungkin di berbagai tempat juga pun, lembur itu bisa dikatakan dengan ada yang namanya point service-nya. Setiap pekerjaan mereka yang di luar dari yang harus mereka kerjakan, mereka akan dibayar sesuai dengan yang akan mereka kerjakan gitu. Bagaimana komunikasi yang Bapak lakukan kepada karyawan Bapak pada saat mereka bekerja? Komunikasi yang saya lakukan biasanya sih bukan kepada bekerjanya langsung ya, lebih ke GM atau supervisornya. Misalkan nih, ada orang karyawan yang bertugas sebagai yang ngecengin kaca ataupun bersih debu di berbagai tempat. Setelah kita lihat ada berbagai sampah yang ketinggalan, saya nggak langsung ke pekerjanya sih, lebih ke supervisor bagian ini mana sih, departemen HK gimana sih,
lebih ke menanyakan ke supervisornya aja. Yang kelima ini ada pertanyaan, bagaimana sih Pak cara Bapak dengan cara bicara Bapak itu dapat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan tersebut Pak? Mungkin jarang-jarang ya ada yang owner langsung jumpa karyawan ya. Memang sih sebenarnya karena berbagai aktivitas kita di luar kan. Lagian pun bukan 1-2 tempat pula usaha kebetulan kan. Jadi kalau saya pribadi nih, untuk memotivasi nggak dibilang sebagai milih-milih bekerja nih kan, takutnya kan kalau misalkan kita ngomong sama 1-2 orang timbul kecemburuan sosial nanti kan. Mungkin saya lihatnya ke orang-orang yang lebih ada yang bengong gitu sedang bekerja kan, pasti kita mikirnya ada masalah apa sih dia ya kan. Jadi biasanya saya manggil tuh, ngomong jangan di kantor juga sih, lebih tertekan ya kan nanti kan di teras depan, di kafe depan atau di restonya kan, gimana kabarnya, keluarga sehat segala macam. Jadi lebih ke ngobrol cerita singkat aja sih gitu. Kemudian bagaimana cara Bapak sebagai pemilik hotel ini mengapresiasi kerja para karyawan Bapak sendiri Pak? Kami di sini kalau servis termasuk nggak sih? Nah, bayaran servis, bayaran lebih gitu termasuk ya. Salah satunya itu ada juga yang family gathering, lebih ke jalan-jalan sih. Mungkin dengan begitu mereka lebih relax dari pekerjaannya ya, liburan. Jadi Pak, yang pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana cara Bapak mengatasi kelelahan yang diakibatkan oleh stres kerja Pak? Kembali ke mengapa mereka stres kan. Ya seperti tadi ada yang akibat kelelahan mungkin atau kelebihan waktu lembur ya. Cara untuk mengatasinya sih lebih ke diri mereka sendiri ya, maksudnya apakah mereka masih sanggup untuk berlembur ataukah mereka memaksakan diri. Akibat stres itu kan kita terlalu memaksa bahwa kita nggak sanggup nih stamina kita. Contoh misalkan bulan Ramadan kan puasa tuh, ada 1-2 orang pasti yang lembur, mungkin mereka ada butuh uang lebih atau keluarga yang sakit atau gimana kan. Jadi ya lebih ke diri sendiri aja sih, kita cuma bisa ngebantu lewat motivasi, masukan-masukan positif. Mungkin untuk solusinya sih kita lebih ke motivasi gitu doang, kembali ke diri mereka sendiri kan, jangan terlalu memaksakan diri gitu. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi komunikasi antar karyawan dengan pemilik jika terjadi miskomunikasi dalam pekerjaan? Mungkin sedikit besarnya kita nggak tahu ya mereka ada yang miss atau enggak kan. Kita sebagai kita nggak kecimpung langsung nih, kecuali supervisornya kan, mereka kan tahu setiap problem antara A dengan si B dengan si C kan. Tapi sedikit enggaknya sampai lah ke telinga kami kan, sampai ke telinga kami. Jadi ya, untuk mengatasinya lebih ke manggil aja sih dari A dengan si B, terus menanyain apa problemnya. Kebanyakan sih yang saya dengar problemnya sepele-sepele sih. Problemnya gara-gara mungkin si A waktu absen telat, jadi si B supervisornya marah gitu, kenapa kamu telat. Terus si yang kena marah ini komplain, bapak kan telat juga. Kenapa marahin saya di sini kan. Kembali ke bukan kejahat sih sebenarnya, sebagai pimpinan ya kan nggak bisa digituin. Kita harus bisa ngebedain mana teman, mana yang atasan kita, mana yang, karena imbasnya ke diri dia sendiri lagi. Ketika dia melawan, dia kena SP1, supervisornya dapat apa? Dapat pujian dari atasannya lagi ya. Jadi sebaiknya kalau setiap bekerja itu si A dengan si B bukan supervisornya, mungkin sesama karyawan, lebih ke kita tanyain masalah-masalah yang janganlah gara-gara hal sepele ini kalian imbasnya atau salah satu dari mereka ada yang jadi korban nanti, harus di SP. Apakah ada hal yang memicu karyawan mengalami stres kerja secara tiba-tiba? Setahun mungkin ada 1-2 orang tiba-tiba jadi kelihatan sih dari perilakunya, cara dia bekerja,
orang terlambat itu bisa sekitar 5 atau 10 menit. Itu diakibatkan karena hal tak terduga sih macet, misalnya lampu merah yang panjang gitu kan, ataupun terlambat bangun. Kalau udah lebih dari 10 menit kan udah namanya bukan telat, terlambat lagi sih, udah telat banget kan. Bangunnya seharusnya misalkan setengah 7, jam 7 harus sudah ada dokter. Kata dia saya terlambat bangun jam 9, bisa dikatakan terlambat dok jam 9. Lebih ke malas bangun kan sebenarnya. Kalau dia mau bangun kan bisa ada alarm segala macam. Jadi yang stres tiba-tiba itu waktu mereka bekerja itu dia marah-marah sendiri. Ada itu yang sampai lempar-lempar sapu, maaf sekap nih, mungkin mereka ada penyalahgunaan obat-obatan mungkin. Itu kan tidak bisa kita pungkiri, di setiap perusahaan manapun karyawannya ada yang bersih 100%. Baik di kepolisian pun ada yang pakai kan, apalagi kita yang orang biasa, apalagi cowok-cowok kan. Cewek pun zaman sekarang apa yang enggak kan, dia bilang. Tapi itulah kembali, kita kan nggak tahu dia mungkin apa enggak, tapi dari tingkah dia kita bisa tahu. Yang menyebabkan stres tiba-tiba biasanya hal-hal kayak itu, dia berperilaku seharian, dia kegiatannya tidak normal. Baik, terima kasih kepada Bapak Syahmawan Syaputra yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.